Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita semua. Alhamdulillah pagi ini Allah masih hidupkan kita, masih Allah sehatkan kita, dan masih Allah kokohkan iman dan istiqomah kita, sehingga dengan itu semua berbagai macam pintu-pintu ketaatan masih mudah bagi kita untuk melakukannya. Alhamdulillah barangkali ada di antara kita yang sanggup sholat tahajud tadi malam. Alhamdulillah Allah bukakan hati, kokohkan pendengaran kita, bergetar hati untuk mendengarkan seruan azan, bergerak kaki untuk melangkah menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Allah berikan pula kenikmatan masih cinta kita untuk hadir dalam majelis ilmu dan mulia, sehingga Rasulullah pun berikan kabar gembira, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang kakinya mudah untuk melangkah hadir dalam majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayah ibu kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita pagi ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pertemuan kita yang lampau yaitu hadis tentang seorang lelaki yang membunuh 100 yang lainnya. Tentang siapa Pak Bu? Seorang lelaki yang telah membunuh 100 nyawa. Itu kisah sebelum risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian karena kesungguhannya ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dia ingin bertaubat kepada Allah, maka pada akhirnya dia berjumpa dengan ahli ilmu dan juga ahli ibadah. Yang pertama dia bertanya kepada ahli ibadah saja. Ketika dia bertanya kepada ahli ibadah, kata ahli ibadah, oh tak ada taubat untukmu, tak ada lagi pintu ampunan untukmu. Akhirnya karena di situ dia dikatakan tak ada lagi pintu taubat, akhirnya dia marah, maka dibunuhnya ahli ibadah itu. Maka disitulah kita tahu, ayah bunda dimuliakan Allah, betapa ibadah tanpa ilmu itu sia-sia,
maka sesungguhnya kita dalam beribadah mesti ada daripada ilmu. Maka banyaklah hadis yang menjelaskan tentang lebih utamanya orang yang berilmu daripada orang yang hanya ahli dalam beribadah. Maka beribadahlah kita dengan adanya ilmu. Maka ya bunda dimuliakan Allah, kemudian karena dia masih ingin dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kesungguhannya dalam bertobat, maka dia pun bersegera mencari tempat yang lain, mencari guru yang lain yang bisa menunjukkan kepadanya bagaimana cara agar dosanya bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya dia berjumpa dengan ahli ilmu dan juga berjumpa dengan ahli ibadah. Dia taat dalam beribadah, ilmunya pun banyak, maka ditunjukkanlah dia kepada satu perkara, tinggalkanlah kampungmu, karena kampungmu itu adalah, di situ adalah tempat yang di sana banyak berbuat maksiat, cari kampung yang lain. Hijrahlah kamu dari kampungmu itu, karena akan sulit kamu untuk beramal, bertobat, beramal soleh di kampungmu yang semula, maka tinggalkanlah. Maka kemudian dia tinggalkan kampungnya. Di tengah jalan kemudian ajal datang menjemputnya, sehingga di dalam hadis dijelaskan turunlah dua malaikat ketika itu. Yang pertama malaikat rahmat dan yang kedua malaikat azab. Mereka berdebat. Kata malaikat rahmat, ini adalah milikku. Kata malaikat azab, ini adalah milikku. Mereka berdebat. Maka kemudian kata malaikat rahmat, itu adalah tanggung jawab dia, milik dia, karena memang dia bersungguh-sungguh dalam bertobat. Kata malaikat azab, oh enggak, itu bukan milik kamu, itu urusan kamu. Ini adalah urusan saya, karena dia belum lagi beramal soleh, membunuh 100 orang, belum lagi beramal soleh, maka dia hak saya, kata malaikat rahmat. Pada akhirnya ayah bunda yang dimuliakan Allah utus seorang malaikat yang berwujudkan seorang adami, seorang laki-laki. Maka kemudian malaikat yang ketiga memberikan penjelasan dengan cara diukur lebih dekat ke kampung dia bertaubatnya, atau dia lebih dekat kepada kampung yang dia dulu berbuat maksiat di situ. Setelah diukur, bunda dimuliakan Allah, ternyata dia lebih dekat kepada tempat dia mendatangi kampung yang di situ dia ingin bertobat, ingin beramal soleh di situ. Maka kemudian diputuskan dia adalah milik malaikat rahmat, dan kemudian dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia belum beramal soleh lagi ayah bunda, hanya berkeinginan yang kuat untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tinggalkan perbuatan maksiatnya itu. Ayah bunda dimuliakan Allah, untuk memperkuat kisah ini ayah bunda, kami ambil satu kisah yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 1695. Ini untuk mempertegas dalam bab taubat. Kami ambil satu hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 1695, tentang taubatnya seorang pezina namanya Ma'iz bin Malik. Tentang apa ya bunda? Tentang taubatnya seorang pezina namanya Ma'iz bin Malik. Sekilas ayah bunda, Ma'iz bin Malik ini telah menikah, tapi kemudian dia tetap melakukan perbuatan yang amat sangat hina, perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dia melakukan perbuatan zina. Maka ayah bunda, dalam syariat Islam, orang kalau sudah menikah tapi kemudian dia tetap berzina, hukumannya sangat berat sekali. Apa hukumannya? Tak lain dan tak bukan, dia mesti dirajam. Sampai kapan? Sampai dia nanti mati. Maka ya bunda dimuliakan Allah, dirajamnya Ma'iz bin Malik sampai kemudian dia mati. Lalu kemudian sahabat ketika itu pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia husnul khotimah, ada yang mengatakan dia su'ul khotimah. Maka perbedaan pendapat sahabat ini berlangsung sampai 2 atau 3 hari.
Maka di hari yang kedua atau hari yang ketiga, Nabi berkata pada para sahabat, udahlah, tidak perlu lagi kalian berdebat, cukup doakan si Ma'iz, mintakan ampunan untuk si Ma'iz. Maka sesungguhnya kata Nabi, kalaulah dibagi taubatnya si Ma'iz kepada seluruh penduduk yang ada di satu kaum, maka itu cukup untuk dibagi-bagikan kepada kaum tersebut. Artinya apa? Pezina tapi kemudian dia akhirnya masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan ayah bunda betapa luasnya rahmat dan ridha Allah bagi pendosa ketika dia benar-benar bersungguh dalam taubatnya. Maka ayah bunda, kesimpulan sederhana, Allah lebih cinta dengan tangisan pendosa daripada ahli ibadah yang sombong dalam amalnya. Saya ulang, Allah lebih cinta dengan tangisnya pendosa dalam taubatnya daripada ahli ibadah yang sombong dalam amalnya. Ayah bunda dimuliakan Allah, kita coba baca kisah Ma'iz bin Malik itu ayah bunda. Dalam hadis apa tadi ayah bunda? Dalam hadis Sahih Muslim nomor 1695. Hadis itu diriwayatkan dari sahabat nan mulia namanya Sulaiman ibni Buraidah an abihi, dari ayahnya, qala, dia berkata, Ja'a Ma'izu ibnu Malikin, datanglah si Ma'iz bin Malik kepada siapa? Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tahhirni. Tahhir diambil dari kata-kata toharoh. Toharoh itu artinya suci, artinya bersih. Kalau kita lihat di dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah yang ditulis Abu Malik Kamal bin Said Salim, toharoh itu artinya ayah bunda al-khulusu minal awsahil hissiyah wal ma'nawiyah kal uyubi wal ma'asi. Yang dimaksud dengan toharoh itu adalah membersihkan diri dari kotoran yang tampak dan kotoran yang tidak tampak seperti aib dan maksiat. Toharoh artinya apa ya bunda? Membersihkan diri dari kotoran yang tampak dan kotoran yang tidak tampak. Kotoran yang tampak apa contohnya bunda? Maaf cakap tuh, kita habis BAB, nampak bentuknya. Nampak bentuknya. Kita maaf cakap habis pipis, nampak bentuk air seni itu, kemudian nampak bentuk mazi itu, dia kotor, dia najis. Itu contoh kotoran yang tampak. Ada darah, ada nanah, itu kotorannya tampak. Tapi kemudian ada kotoran yang tak ada bentuknya, tak ada wujudnya. Apa dianya? Maksiat. Maka toharoh artinya bersihkanlah diri kita dari kotoran yang tampak dan kotoran yang tidak tampak, tak tampak wujudnya. Apa contohnya? Zinanya kah, mencurinya kah, menghibahnya kah, tak nampak barangnya itu. Nah ayah bunda dimuliakan Allah. Jadi kalau ada bapak namanya toharoh artinya suci. Kalau ada namanya Pak Tohir, itu artinya juga suci, artinya bersih. Nah ayah bunda, tohirni ya Rasulullah, mohon bersihkan aku, mohon sucikan aku, kata si Ma'iz. Faqala, lalu kemudian Nabi menjawab, Nabi berkata, waihaka, telah celaka engkau berarti wahai Ma'iz. Sekalipun engkau telah celaka, engkau binasa, irja', baliklah engkau ke rumahmu. Baliklah engkau ke rumahmu, fastaghfirillah, maka berminta ampunlah engkau kepada Allah, wa tub ilaih, dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu kemudian periwayat hadis mengatakan Sulaiman dari ayahnya tadi, dia berkata faraja'a ghairu ba'id. Lalu kemudian baliklah si Ma'iz tadi ke rumahnya. Baru beberapa saat dia balik ke rumahnya, summa jaa, kemudian datang lagi dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, tahhirni, tolong sucikan aku ya Rasulullah, tolong bersihkan aku ya Rasulullah.
Faqala, lalu kemudian Nabi menjawab, Nabi berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waihaka, engkau telah binasa, engkau celaka wahai Maiz, telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Irja', baliklah engkau ke rumahmu, fastaghfirillah, minta ampunlah kepada Allah, wa tub ilaih, dan bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu kemudian perawi hadis berkata, faraja'a ghairu ba'id, baliklah si Maiz itu ke rumahnya, lalu kemudian tak berselang lama, sumaja'a, balik lagi dia, datang lagi dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, Maiz berkata, ya Rasulullah tahirni, wahai Rasulullah tolong sucikan aku, tolong bersihkan aku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam misal zalika hatta idza kanatir rabi'ah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam misal zalika. Kemudian Nabi tetap mengatakan hal yang sama dengan yang sebelumnya. Sebelumnya apa kata Nabi, ayah bunda? Baliklah engkau pulang ke rumah, minta ampunlah kepada Allah dan bertobatlah kata Allah Subhanahu wa taala. Mana dia ini? Hatta idza kanatir rabi'ah, sampai di kali yang keempat. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, fima utahiruka, dalam hal apa aku mesti mensucikan, membersihkan engkau wahai Maiz, kata Nabi. Faqala, lalu kemudian Maiz berkata, minaz zina, dari perbuatan zina. Ayah bunda dimuliakan Allah, datang Maiz kepada Rasulullah, kemudian apa katanya tadi? Ya Rasulullah, tolong sucikan aku ya Rasulullah. Kata Nabi apa tadi ayah bunda? Baliklah engkau, pulanglah ke rumah, minta ampun kepada Allah dan bertaubatlah. Baru dia tak berselang lama meninggalkan Rasulullah, balik lagi dia menghadap Rasulullah, dia tanya lagi, berkata lagi, tolong bersihkan aku ya Rasulullah, sucikan aku. Kata Nabi apa? Baliklah engkau, pulanglah ke rumah, minta ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah. Berapa kali tadi bolak-baliknya ya bunda? Berapa kali? Hatta rabi'ah, sampai 4 kali. Sampai 4 kali. Artinya di situ kita lihat ayah bunda, Nabi itu tidak kepo dengan dosa orang. Nabi itu tidak kepo dengan maksiat orang. Beda dengan kita ayah bunda. Kalau kita sangat kepo, bahkan cari tahu dosa orang lain. Makanya kadang-kadang di Facebook saya tengok sekarang banyak mak-mak yang curhat di Facebook. Mak-mak yang curhat di Facebook, hello, urus aja urusan keluarga lo, ndak perlu lo urus urusan keluarga gua. Kayak seakan-akan keluarga lo keluarga ahli surga aja. Curhat ibu-ibu di media sosial, urus aja keluarga lo, jangan kepo dengan urusan keluarga orang. Jadi Nabi Muhammad SAW ndak kepo dengan dosa orang. Dan kemudian terkesan di sini ayah bunda dimuliakan Allah, Nabi itu memberikan kemudahan bagi orang-orang yang ingin benar-benar dalam bertaubat. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah, ndak kepo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fima utahiruka, dalam hal apa aku mesti mensucikan engkau wahai Maiz? Dalam hal zina. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, abihi junun, apakah si Maiz ini sudah gila, kata Nabi. Kenapa Nabi berkata demikian ayah bunda? Karena Nabi ingin ngecek dulu kejiwaannya, supaya nanti si Maiz ini tidak membuat pengakuan yang salah. Ini waras enggak dia nih, si Maiz ini. Abihi junun, apakah si Maiz ini sudah gila? Coba periksa dulu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ukhbira annahu laisa bimajnun, lalu kemudian Rasulullah dikhabarkan annahu laisa bimajnun, si Maiz ini ndak gila. Artinya bawalahnya dulu ke rumah sakit jiwa sana, kalau kita di sini bawalah dulu ke Tampan sana, atau bawalah dulu dia ke psikiater
Betul ndak dia nih? Bagaimana dengan kondisi kejiwaannya? Nah, ayah bunda dimuliakan Allah, ndak langsung dikatakan dia gila, tapi diperiksa dulu kejiwaannya. Kalau orang hari ini ayah bunda, kalau ada berbuat salah langsung divonis dia ODGJ, kan itu istilahnya Pak. Habis menusuk ulama contohnya Pak ya. Habis menusuk ulama, habis apalagi memasukkan anjing ke dalam masjid, langsung divonis. Ndak diperiksa dulu, tapi sudah dikatakan dia sudah gila. Nah, ayah bunda, ini kalau terjadinya kepada umat Islam. Tapi kalau di luar itu anda ada gilo-gilonya loh. Langsung kalau bisa ditangkap, dibunuh di tempat, kalau bisa dilakukan seperti itu. Wal iyazu billah. Nah, ayah bunda, fa ukhbiru annahu laysa bimajnun. Sahabat mengkabarkan kepada Nabi setelah diperiksa ternyata dia tidak gila. Faqala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, asyariba khamran? Apakah si Maiz ini habis minum khamar? Ini jangan-jangan dia habis minum tua nih. Dia habis minum, kalau kita balik dari yang kemarin ditutup, apa namanya itu Pak? Yang jual barang haram dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad tuh, Nabi Muhammad dengan Maryam gitu kata dia, untuk mempromosikan barang haram dia, lalu dia sebutkan di situ nama Nabi. Jangan-jangan dia baru balik dari situ agaknya nih. Kalau sekarangnya lebih kurang seperti itu. Asyariba khamran? Jangan-jangan dia ini habis minum khamar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqama rajulun fastankahahu. Lalu salah seorang sahabat segera berdiri, lalu kemudian dia mendekati mulutnya si Maiz, falam yajid minhu riha khamrin. Tapi sahabat setelah berdiri mendekati si Maiz ini, falam yajid minhu rih, tidak didapatinya rih itu bau apa? Khamrin. Tidak ada tercium bau khamar. Orang kalau mabuk itu kan biasanya kan ada hawa-hawa tuanya Pak. Sama kalau kayak kita habis merokok, orang kalau habis merokok kan ada bau rokok masih tersisa di dalam mulutnya. Lalu kemudian perawi berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, azanaita, yakin engkau ini telah berzina wahai Maiz, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala na'am, iya ya Rasulullah, aku memang telah berzina wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda dimuliakan Allah. Fa amara bihi farujima. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat untuk ditegakkan hukum rajam bagi si Maiz. Fakana an-nasu fihi firqatain. Setelah si Maiz ini meninggal dunia, ayah bunda, sahabat pun terbagi kepada dua kelompok. Sama tadi ayah bunda, seperti malaikat kan terbagi dua juga tadi. Malaikat ada turun malaikat rahmat, ada malaikat azab. Sahabat berbeda pendapat. Satu mengatakan husnul khotimah, satu mengatakan su'ul khotimah. Su'ul khotimah kenapa? Dia kan belum beramal lagi. Husnul khotimah mengatakan bagaimana? Dia bersungguh-sungguh dalam taubatnya. Maka ya bunda dimuliakan Allah. Mana tadi deh? Sahabat berbeda pendapat itu ayah bunda. Fala bisu bidzalika yaumaini aw salasatan. Sahabat berbeda pendapat selama yaumain, 2 hari, aw salasatan, aw 3 hari. Berapa hari sahabat berdebat? 2 atau 3 hari. Summa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mendatangi sahabat yang berdebat tadi di hari yang kedua atau di hari yang ketiga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum julusun. Kemudian Nabi mendatangi sahabat yang tadinya berdebat, mereka sedang duduk-duduk. Fasallama, kemudian Nabi bersalam kepada sahabat itu. Summa jalasa, kemudian Nabi pun duduk. Faqala, lalu kemudian Nabi berkata, istaghfiru li Maiz bin Malik, minta ampunkanlah olehmu untuk si Maiz bin Malik.
Qala, lalu kemudian perawi hadis berkata, faqalu, sahabat pun berkata, ghafarallahu liMa'iz bin Malik, semoga Allah mengampuni dosanya si Ma'iz bin Malik. Qala, lalu perawi berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad taba taubatan, sungguh si Ma'iz itu telah bersungguh-sungguh dalam taubatnya. Lau qusimat baina ummatin, kalaulah taubatnya si Ma'iz itu dibagikan kepada satu umat, kepada satu kelompok, lawasi'athum, sungguh itu dapat dibagi-bagikan kepada mereka. Ayah bunda dimuliakan Allah, saya urai kisah ini dari awal sedikit ayah bunda. Tadi kita membaca dengan artinya, kita baca redaksi hadisnya, kemudian kita baca artinya. Saya gambarkan sedikit ayah bunda. Jadi kata perawi hadis, dulu datang seorang lelaki namanya siapa tadi? Ma'iz bin Malik. Mendatangi siapa? Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sampai dekat Rasulullah, apa katanya? Tohirni ya Rasulullah, tolong sucikan aku, tolong bersihkan aku. Lalu apa jawab Nabi? Baliklah engkau, pulanglah engkau ke rumah, minta ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah. Dia tinggalkan Rasulullah, dia berjalan menuju rumahnya, kemudian tak berselang lama balik lagi dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sampai berapa kali? Sampai 4 kali. Di kali yang keempat baru kemudian Nabi bertanya kepada si Ma'iz ini, kepada si Ma'iz, fima utahiruka wahai Ma'iz, dalam hal apa aku mensucikan engkau wahai Ma'iz? Dalam hal zina. Ketika Ma'iz telah mengakui dia telah berbuat zina, langsungkah dirajam oleh Rasulullah? Langsungkah ditegakkan hukuman oleh Rasulullah? Tidak. Nabi periksa lagi dulu. Asyari abihi junun, kata Nabi. Nabi bertanya kepada para sahabat, tolong kalian cek, jangan-jangan si Ma'iz ini sudah gila. Setelah dicek oleh para sahabat, fa ukhbira innahu laysa bimajnun, ternyata si Ma'iz ini tidak gila. Langsungkah ketika itu Nabi menghukum? Tidak. Diperiksa lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyariba khamran, tolong kalian periksa, jangan-jangan si Ma'iz ini habis minum khamar. Lalu kemudian salah seorang sahabat, faqama rajulun, salah seorang sahabat berdiri, fastangkaha, dia mendekati si Ma'iz, lalu dia dekati mulutnya, dia coba untuk mendapati ada bau khamar atau tidak. Tapi kemudian pada kenyataannya ayah bunda, lam yajid minhu riha khamrin, sahabat tidak mendapati adanya bau khamar, tak ada bau tua di situ. Lalu kemudian ayah bunda, langsungkah dihukum oleh Rasulullah? Belum juga. Nabi bertanya lagi ketika itu, azanaita, yakin engkau telah berbuat zina wahai Ma'iz? Yakin, kata si Ma'iz. Lalu kemudian barulah Rasulullah menyuruh sahabat untuk menghukum si Ma'iz dengan dirajam. Ketika dia dirajam, ketika dia meninggal, sahabat berbeda pendapat. Satu mengatakan dia husnul khatimah, satu mengatakan su'ul khatimah. Maka pada akhirnya ayah bunda, sahabat berdebat sampai berapa hari tadi? 2 atau 3 hari. Di hari yang kedua atau di hari yang ketiga, lalu kemudian Nabi mendatangi sahabat yang sedang berdebat. Nabi duduk kemudian memberikan salam kepada para sahabat, lalu kemudian Nabi berkata, udahlah, berhentilah kalian berdebat, sekarang minta ampunkan, doakan si Ma'iz, minta ampunkan si Ma'iz itu kepada Allah. Lalu kemudian sahabat pun berdoa, ghafarallahu liMa'iz, semoga Allah mengampunkan dosanya si Ma'iz. Lalu kemudian pada akhir hadis Nabi katakan, kalaulah dibagi taubatnya si Ma'iz kepada ummatin, kepada satu umat, kepada satu kelompok, maka itu cukup untuk dibagi-bagikan kepada mereka. Ayah bunda dimuliakan Allah, karena waktu kita pendek, kita coba gali apa ibrah, apa hikmah yang tersimpan di balik kisah ini. Ayah bunda dimuliakan Allah, yang pertama, hikmah yang bisa kita petik di balik kisah ini, ayah bunda yang dimuliakan Allah, belajar kita kepada para sahabat. Sahabat itu ketika mereka berbuat maksiat, ketika mereka berbuat dosa, maka mereka segera dalam bertobat. Mereka tidak menunda-nunda, tidak ditunda-tunda. Dia habis berbuat maksiat langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Ayah bunda masih ingat kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Bakar itu kan sering budaknya itu memberikan makanan kepada dirinya. Setiap kali budaknya memberikan makanan kepadanya, dia selalu bertanya, ini engkau dapat dari mana? Ini engkau peroleh dengan cara seperti apa? Suatu ketika karena saking lapar hausnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, datanglah budaknya membawakan 1 biji korma, lalu dia makan. Ketika dia makan, ya berlalu begitu saja. Karena terbiasa dia bertanya kepada budaknya, dia tanya dari mana, maka ketika itu dia tidak bertanya kepada budaknya, sehingga budaknya yang bertanya, Tuan, biasanya Tuan ketika saya berbagi makanan, apapun saya berikan kepada Tuan, Tuan selalu bertanya, ini saya dapat dari mana? Tapi sekarang kok Tuan tak bertanya kepada saya, kata Abu Bakar. Oh iya pula ya, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena saking laparnya sehingga dia tak bertanya. Emangnya korma yang kau berikan kepadaku tadi kau dapat dari mana? Kata Abu Bakar Siddiq kepada budaknya itu. Maka Tuan, kata budaknya itu, dulu aku sebelum masuk ke dalam agama Islam, di masa jahiliyahku, aku ini seorang dukun. Seorang apa Pak? Dukun. Aku terbiasa mengambil upah dari perdukunanku itu. Lalu kemudian suatu ketika ada orang yang minta obat kepadaku, dia belum memberikan upahnya kepadaku. Nah, baru tadi dia berikan upah itu. Ternyata yang diberikan kepada Abu Bakar adalah hasil dari perdukunan. Artinya ayah bunda, sesuatu yang didapat dengan cara yang haram, maka hasilnya juga haram. Boleh mendatangi dukun, Pak? Nah, itu kita belajar dengan pesulap merah tuh Pak, dibongkarnya semua dusta-dusta dari praktek perdukunan. Maka bagi saya satu hal yang menarik juga ayah bunda ketika dibongkar oleh pesulap merah. Katanya kemarin saya kan nengok cuman di media sosial, dia dikedekadukan oleh Persatuan Dukun apa Pak? Apa Pak? Dia dikadukan oleh ada namanya Persatuan Dukun katanya Pak ya. Nah, saya tak tahu pula secara detail, tapi Bapak Ibu nonton ya, nengoklah sedikit informasi itu, dikadukan oleh Persatuan Dukun karena mulai sepi pelanggan. Ya katanya dukun berarti biasanya memberikan penglaris kepada orang, tapi sekarang kok dia sepi pelanggan. Nah, di situ Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita sudah tahu kebohongan demi kebohongan, maka jangan lagi mau mendatangi dukun. Orang dukun itu kan kadang-kadang disebut sebagai orang pintar. Kenapa dia disebut orang pintar? Karena yang mendatangi orang-orang bongak, kata guru-guru saya. Nah ya bunda, jadi jangan lagi mendatangi dukun. Kita punya obatnya apa? Sakit, demam, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Obatnya juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, juga disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah, kemudian Nabi juga mengatakan, man atakahinan lam tuqbal lahu salatan arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi dukun, tak akan Allah terima taubatnya berapa hari? Tak akan Allah terima solatnya selama 40 hari 40 malam. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya bunda, maka kemudian ketika itu tahu Abu Bakar itu didapat dari hasil perdukunan, maka dimuntahkanlah oleh Abu Bakar. Bahkan dia korek-korek mulutnya. Kata Abu Bakar, bahkan mati pun aku redho asalkan di dalam perutku ini tidak tersimpan sesuatu yang haram. Begitu sahabat segera bertobat ketika mereka tahu mereka telah melakukan satu kesalahan. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah, ini poin yang pertama. Sahabat ketika berbuat salah mereka segera bertobat. Maka Maiz segera bertobat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ kita lihat ketika Maiz mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tak kepo dengan apa dosa yang dilakukan oleh Maiz. Sucikan aku wahai Rasulullah. Langsung Nabi berkata, dalam hal apa aku mesti mensucikan engkau wahai Maiz? Kan tak itu kata Nabi. Berkali-kali Maiz membuat pengakuan, mohon bersihkan aku ya Rasulullah. Baru kemudian Nabi bertanya, dalam hal apa aku mesti membersihkan engkau? Baru Nabi Maiz mengatakan dari perbuatan zina. Jadi ayah bunda jangan kepo dengan dosa perbuatan orang
lain. Jangan tajassus, menyelidiki kesalahan orang lain. Tidak perlu, kecuali orang yang telah diberikan tugas untuk itu. Nah, ayah bunda, ini yang pertama, segeranya Nabi dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa pelajaran yang bisa kita petik di balik kisah ini, ayah bunda? Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang ketika dia berbuat dosa, terkhususnya seperti perbuatan zina ini, ayah bunda, dia tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Dia tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Makanya Nabi di awal-awal itu tak mau tahu dia. Seakan-akan Nabi mengingkari kalau Nabi itu tidak melakukan kesalahan. Karena sudah terlihat oleh Nabi, dia bersungguh-sungguh dalam bertobat. Maka ya bunda, kita yang berbuat maksiat, tak ada gading yang tidak retak. Tak ada di antara kita yang tak bersalah. Semua kita ini salah. Maka apapun kesalahan kita, tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Karena ayah bunda, belum tentu dan tak ada jaminan orang yang kita ceritakan kesalahan kita kepada mereka dapat menjaga aib kita. Jangan sampai karena kita orang kemudian berdosa. Kadang-kadang tanpa dia sadari, dia ceritakan pula apa yang telah kita ceritakan kepada dia. Akhirnya itu menjadi bahan gunjingan. Tidak boleh. Cukup hanya antara kita dengan Allah yang tahu apa dosa yang telah kita lakukan. Maka segera bertobat kepada Allah. Tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Itu komentar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jangan diceritakan. Tapi kadang-kadang ayah bunda, sayang 1000 kali sayang, banyak di antara kita ketika berbuat maksiat, ketika aib telah ditutup oleh Allah, justru kita sendiri yang bangga menceritakan kepada orang lain. Disitulah murkanya Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah telah menutup aib seorang hamba, tapi justru hamba itu sendiri yang membuka aibnya kepada sesama. Contoh, ada orang dulu, dia peminum berat, contoh, dia bertobat kepada Allah. Lalu ketika dia berjumpa dengan kawannya, alhamdulillah bang, Allah telah memberikan saya hidayah. Saya nih bang, masya Allah, masa lalu saya begitu kelamnya. Biasanya sehari minum tua itu agak seteko, kata dia. Abang baru seteko, aku 3 jerigen, kata dia. Menceritakan bangga, menceritakan aib dan keburukannya kepada orang lain. Aku dulu pernah begini dan begitu, aku pernah berzina. Engkau baru sekali, engkau baru dengan perawan, aku dengan bini orang, kata dia. Bangga menceritakan aib dan maksiatnya kepada orang lain. Maka ayah bunda, aib dan maksiat yang telah kita lakukan jangan diceritakan kepada orang lain. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita, ayah bunda, ketika kita berbuat maksiat, Allah akan menutup aib kita. Tujuannya apa? Supaya kita bersegera bertobat kepada Allah. Maka pada hakikatnya ayah bunda, orang baru diketahui berbuat maksiat itu, ayah bunda, biasanya karena dia bermaksiat tak sekali 2 kali. Karena ketika Allah telah menutup aibnya, dia tak segera bertobat kepada Allah, bahkan dia bangga dengan itu kepada dirinya. Akhirnya ayah bunda, berkelanjutanlah dia berbuat maksiat. Saya kasih contoh ayah bunda. Biasanya didapati orang berzina, ada orang ketangkap berzina contohnya ya bunda. Itu biasanya perzinahan itu tak sekali 2 kali. Itu sudah berkali-kali. Allah sayang, sekali dia berbuat zina, pasti akan Allah tutup. Allah itu pengasih penyayang. Ditutup apa? Supaya dia segera bertobat. 2 kali berzina ditutup oleh Allah. Tapi ketika dia tak kunjung bertobat kepada Allah, akhirnya Allah sendiri yang membukakan. Tujuannya apa ayah bunda? Bencikah Allah kepadanya? Enggak. Supaya dengan ditampakkan, diketahui oleh orang, disitulah dia mau bertobat. Ayah bunda, orang yang kedapatan maling itu ayah bunda, biasanya maling itu tak sekali 2 kali. Orang yang kedapatan mencuri, kalau bahasa halusnya hari ini korupsi ayah bunda, itu tak sekali 2 kali. Itu sudah berkali-kali, karena sudah menjadi kebiasaan. Aibnya telah ditutup oleh Allah, tak juga dia bertobat kepada Allah, maka Allah bukakan cara lain kepada dia supaya dia bertobat. Kapan? Ketika diketahui oleh orang lain. Nah ini yang kedua ayah bunda dimuliakan Allah, dosa jangan diceritakan kepada orang lain. Dan kemudian tengok, jangan kepo dengan apa maksiat yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang keempat ayah bunda,
Apa ibrah hikmah yang bisa kita petik di balik kisah ini ayah bunda? Begitu Nabi jeli dan teliti dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang berbuat dosa. Nabi itu tidak asal-asalan dalam memberikan hukuman. Apalagi ini berkaitan dengan nyawa seseorang. Ini kan hukumannya berat. Apa hukumannya? Berkaitan dengan nyawa dia. Orang kalau telah menikah kemudian berzina, maka hukumannya apa? Berkaitan dengan nyawanya. Dalam syariat Islam ayah bunda ada beberapa orang yang halal darahnya. Siapa saja orang yang halal darahnya dalam syariat Islam ayah bunda? Satu orang yang membunuh dengan sengaja itu halal darahnya. Maka baginya ada hukum kisos. An-nafsu bin nafsi, nyawa dibayar dengan nyawa. Al-ainu bil aini, mata dibayar dengan mata. Wal uzuna bil uzuni, telinga dibayar telinga. Wal anfa bil anfi, hidung dibayar dengan hidung. Wal juruha kisos, setiap ada luka maka itu ada kisosnya. Orang yang membunuh dengan sengaja itu dia mendapatkan kisos, dia halal darahnya. Yang kedua siapa ayah bunda? Dalam syariat Islam, orang yang halal darahnya itu adalah orang yang lari dari agama Islam atau yang disebut juga dengan murtad. Murtad itu halal darahnya. Kemudian siapa lagi orang yang halal darahnya dalam syariat Islam? Yaitu orang yang menghina Islam. Orang yang meremehkan, orang yang melecehkan Islam itu juga halal darahnya. Surah At-Taubah ayat 12 kalau saya tak salah. Wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim wa tu'anu fi dinikum faqatilu. Jika mereka merusak perjanjian yang telah dibuat dengan kamu wahai Muhammad. Wa tu'anu, ini dia nih. Wa tu'anu fi dinikum. Mereka hina. Masih 10 menit lebih kurang Pak ya. Wa tu'anu fi dinikum. Kemudian mereka hina, mereka cela, mereka caci, mereka maki agamamu wahai Muhammad. Faqatilu, maka bunuhlah mereka. Tengok nanti tafsir Ibnu Katsir ayah bunda. Maka Ibu Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim menjelaskan, inilah yang menjadi ayat yang menjadi landasan hukum halalnya darah orang yang menghina Islam. Jadi ulama itu berbuat kayak kemarin dipaksa ditegakkan hukuman karena hukuman aparat penegak hukum agak loyo dalam menyikapi yang menghina Al-Quran kemarin tuh Pak. Yang katanya jangan mau dibodohin pakai Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51. Itu kan termasuk dalam penghinaan. Jangan mau dibodohi, jangan mau dibohongi. Teroris punya agama dan agama teroris adalah Islam. Itu kan penghinaan terhadap Islam. Suara kidung lebih merdu daripada suara azan, cadar lebih konde lebih cantik daripada cadar. Macam-macam cara orang menghina Islam. Maka dalam syariat Islam orang-orang seperti itu halal darahnya. Kemudian siapa lagi yang halal darahnya dalam syariat Islam ayah bunda? Yaitu orang yang mendatangi sesama jenisnya. Kalau hari ini disebut dengan LGBT. Itu bahasa halusnya. Kalau bahasa Ustaz Tok Somatnya ayah bunda PLT. Apa itu PLT? Maaf cakap ayah bunda, pecinta lubang tai, itu kata Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad kan marah dia, perbuatan yang hina tapi kemudian bahasannya diperhalus sehingga tak tampak itu adalah perbuatan yang hina. Orang yang mendatangi sesama jenis, man ra'aitumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqatulul fa'il wal maf'ul. Orang yang kalian dapati melakukan apa yang dikerjakan oleh umat Nabi Lut, maka bunuhlah yang mendatangi dan orang yang didatangi. Dan terakhir ayah bunda yang berkaitan dengan hadis ini, yaitu orang yang halal darahnya, yaitu orang yang berzina padahal dia telah menikah. Maka karena ini berkaitan dengan nyawa seorang hamba, begitu Rasulullah teramat sangat teliti. Datang Ma'iz bin Malik kepada Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah, sampai 4 kali bolak-balik. Di kali yang keempat baru Nabi tak yakinkan kepada si Ma'iz. Dari hal apa aku mesti mensucikan engkau wahai Ma'iz? Dari perbuatan zina. Dapat yang kelima. Yang keenam, langsung Nabi vonis ketika itu ayah bunda,
Langsung ketika dia mengakui dia berbuat zina langsung divonis oleh Nabi dia dirajam? Enggak. Dicek lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Coba cek jiwanya dulu, jangan-jangan dia sudah gila. Dicek oleh sahabat, ternyata dia tidak gila. Divonis oleh Rasulullah? Enggak. Ini kali yang ke-6, kali yang ke-7 ayah bunda. Nabi kemudian katakan lagi. Apa kata Nabi? Asyaribah khamran, jangan-jangan dia habis minum khamar. Kali yang ke-7, kali yang ke-8 ayah bunda. Apa kata Nabi? Azanaita, wahai Maiz, yakin engkau ini telah berzina. Begitu detailnya Nabi, begitu telitinya Nabi. Saya tengok di dalam riwayat Abu Daud ayah bunda dimuliakan Allah. Apa kata Nabi kepada si Maiz bin Malik ini? Apa kata Rasulullah kepada Maiz bin Malik? Innaka qad qultahar arba'a marrat. Engkau telah mengatakan 4 kali. Nabi ingin meyakinkan kepada Maiz kalau dia benar-benar dalam berzina. Biman, emangnya kalau engkau berzina dengan siapa? Berarti kalau ke-9 kali nih Pak. Selidiki cara Nabi menyelidiki betul tidaknya Maiz ini telah berzina atau tidak. Dengan siapa engkau berzina? Dengan si fulanah. Kata si Maiz itu dengan fulanah, dengan seorang wanita ya Rasulullah. Oh, oke. Hal dhaja'taha? Qala na'am. Qala hal basyartaha? Qala na'am. Qala hal jama'taha? Qala na'am. Bahasa kitanya ayah bunda, maaf cakapnya ayah bunda, ini bahasa hadisnya lebih kurang terjemahan seperti ini. Betul engkau duduk antara dua pahanya wahai Maiz. Dah 10 kali nih Pak, kali yang 10. Kemudian kata Nabi, maaf cakap ayah bunda dimuliakan Allah, betul engkau apa bahasa bagusnya nih ya? Betul timba itu sudah masuk ke dalam sumur wahai si Maiz. Betul timba sudah masuk ke dalam sumur. Kalau sekarang sudah jarang sumur, saya pertegas, betul flash disk itu sudah masuk ke dalam laptop wahai Maiz. Maaf cakap ayah bunda, dalam fikih saya tengok orang baru dikatakan, maaf ya ayah bunda ya, maaf beribu kali maaf. Kalau baru bertemu ujung dengan ujung, itu belum berzina lagi. Nabi memastikan, maaf cakap ayah bunda, betul telah masuk dia. Batasannya kapan ayah bunda? Ketika, maaf cakap Pak, yang helmnya itu Pak, batas kepalanya itu, kalau sudah masuk yang batas kepalanya itu, baru dia disebut telah berzina. Makanya ketika ada orang berzina, berapa saksinya ayah bunda? 4 orang saksi. Betul-betul maaf cakap ya ayah bunda, betul dia menengok keluar masuk flash disk itu. Kalau dia masuk hanya nampak bertemu ujung dengan ujung, itu belum dikatakan dia telah berzina. Supaya nanti, karena ini hukumannya berat. Jangan sampai kita salah dalam membersihkan persaksian, memberikan persaksian, maka kemudian mendatangkan kezaliman kepada orang lain. Betul wahai Maiz, telah masuk timba ke dalam sumur. Betul, sampai lebih dari 10 kali Nabi menanyakan kepada Maiz dalam perkara zinanya. Mohon maaf ayah bunda, ini wujud cinta kita kepada sesama muslim. Kita sesama muslim diikat oleh ayat watawasau bil haqqi watawasau bisobri. Mana tahu ada di antara kita yang punya anak, punya tetangga, punya ponakan, punya saudara, barangkali dia aparat penegak hukum. Jangan sampai asal siap pak, siap komandan, laksanakan segala macam, tidak diteliti dengan jeli, akhirnya salah dalam memberikan hukuman. Maksud saya ayah bunda, cukup hari ini sampai detik ini kita mendengarkan korban-korban salah tangkap. Ya kan Pak ya? Korban-korban salah tangkap. Karena pernah juga terjadi pada salah seorang jemaah kita di Jalan Arengka ayah bunda. Korban salah tangkap. Dia dituduh sebagai teroris. Balik mengantarkan anak ke sekolah, lalu kemudian disekap, dimasukkan ke dalam mobil. Kalau kata dia itu, boleh ayah bunda nanti baca di Detik, keluar kok beritanya di Detik. Digebukin, dihajar, sampai kata dia, cerita dia ke saya, rasa-rasa mau patah leher saya ini Ustaz, kata dia. Lalu kemudian pada akhirnya kalau tak salah dia katakan, abang aku anggota juga, kata dia. Ketika dia katakan abang dia anggota, lalu dicek lagi KTP-nya, ternyata oh komandan, akhirnya dilepaskan ketika itu, dibiarkan begitu saja.
Dibiarkan, padahal nih orang nih dapat patah-patah, bunda dimuliakan Allah. Pada akhirnya dicek, oh ternyata bukan ini yang dicari. Boleh orang dah mau patah-patah, bahkan orang dah mati. Suatu ketika saya renang dengan dia, kawan kita ini ayah bunda, dia badannya atletis juga dianya, rajin olahraga. Suatu ketika saya sempat renang sama dia. Biasanya dia kalau renang bolak-balik gak 5 kali nyantai aja dia. Tapi ketika itu ayah bunda, baru separuh di kolam renang dah berhenti dia. Saya tanya, apa bang, apa cerita? Kok dah tak berdayo lagi? Saya tanya. Dibukanya bajunya Pak, berlubang-lubang di sininya. Disitulah tak tertahan. Untung di kolam renang Pak, sehingga tak tahu dia kalau saya menangis. Tak gimana, payah menyebutnya Pak. Sedihnya luar biasa melihat dia korban salah tangkap, badannya sudah cacat. Ini berkaitan dengan nyawa seseorang. Maka hati-hati ayah bunda, sampaikan kepada sanak famili kita, jangan sampai asal siap Pak laksanakan komandan, tapi tidak teliti dalam perkara yang sedang dihadapi. Akhirnya apa? Kita tengok contohnya ayah bunda, KM 50 kan sampai sekarang masih berujung cerita KM 50. Tak boleh kita asal-asalan dalam menumpahkan nyawa seseorang. Maka belajar kepada Rasulullah itu teliti. Maka ya bunda, lebih baik kita salah dalam memahami daripada kita salah menghukumi. Zalim, az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Setiap kezaliman yang kita lakukan di dunia, di akhirat juga akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini karena kita banyak kawan barangkali. Hari ini barangkali kita punya backingan barangkali. Hari ini kita punya banyak harta sehingga kadang-kadang hukum bisa kita beli. Tapi hukum Allah, dari hukum Allah kita akan selamat? Enggak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji zarah kebaikan akan kita dapatkan buahnya, sebesar biji zarah kemaksiatan yang kita lakukan itu juga akan Allah perlihatkan, akan Allah rasakan. Maaf cakap ayah bunda, tak cebok saja habis pipis itu cukup untuk mendatangkan siksa, apalagi kalau kita sampai melenyapkan nyawa orang lain. Dan kemudian ayah bunda, apa pelajaran yang bisa kita ambil di balik kisah taubatnya Ma'iz bin Malik ini ayah bunda dimuliakan Allah? Hadis ini menjelaskan betapa beratnya hukuman bagi pezina yang telah menikah, karena dia dirajam sampai mati. Ayah bunda dimuliakan Allah, tadi ada orang yang membunuh, dia diapakan hukumannya tadi Pak? Dikisos. Dalam hukum kisos ayah bunda, rahmat Allah masih ada. Mana rahmat Allah masih ada dalam kisos? Ayah bunda, orang ketika didapati membunuh orang lain, terbukti dia, maka ketika dia dipenggal, mesti dipenggal dengan pedang yang tajam, kemudian kalau bisa sekali tebas langsung meninggal dunia, putus kepalanya. Kan begitu kisos ayah bunda. Rahmat Allah ada di situ. Lama dia merasakan sakit Pak? Dia tak lama merasakan sakit. Berbeda dengan dosa yang diperbuat oleh apa yang ada antara pusat dan lutut. Ketika dosa dilakukan oleh apa yang ada antara pusat dan lutut, boleh dikatakan tak ada rahmat Allah di situ. Maknanya apa? Begitu syariat, begitu Allah sangat benci, jijik melihat air yang tertumpah sebelum terjadinya lafaz ijab dan qabul. Tak ada rahim yang paling menjijikkan, tak ada rahim yang paling dibenci oleh syariat, melainkan rahim yang tertumpah dengan air, yang mana air itu, rahim itu ditumpahi sebelum terjadinya lafaz ijab dan qabul. Bagaimana cara orang merajam sampai mati ayah bunda? Dikubur separuh badannya, lalu ambil batu yang besar dihempaskan kepalanya, mati dia. Begitu Pak? Begitu rajam tuh Pak? Kubur separuh badan, ambil batu yang besar, hempaskan kepalanya, pecah kepalanya, mati dia ketika itu. Begitu Pak? Enggak. Dirajamnya bagaimana ayah bunda? Tak boleh dengan menggunakan batu yang besar, batunya kecil. Sampai kapan dia dilempar dengan batu yang kecil itu ayah bunda? Sampai mati. Maka dalam riwayat Abu Daud ayah bunda, Ma'iz itu ketika dia dirajam, lalu kemudian tak tahan dia dengan rajaman itu, akhirnya dia kabur, lari dia Pak, sempat dia kabur. Ketika dia kabur, lalu kemudian ditangkap oleh ada sahabat berusaha untuk mengejar dia. Akhirnya orang lari karena takut Pak, tentu larinya sangat kencang. Sama Pak kalau kita dikejar anjing Pak.
Kalau kita dikejar dengan anjing, mana yang lebih kencang lari kita, maaf cakap, dibandingkan larinya anjing? Lebih kencang lari kita kan? Berbeda kalau kita ngejar anjing, lebih kencang larinya anjing. Tapi kalau kita yang dikejar anjing, lebih kencang lari kita. Maka orang yang lari ketakutan, maka larinya sangat kencang sekali, sehingga sahabat sulit untuk menangkapnya. Tapi kemudian ada sahabat yang berhasil menangkapnya. Ketika dia ditangkap oleh sahabat, kemudian lalu dia dibunuh sampai mati ketika itu, lalu kemudian Nabi kemudian seakan-akan mencela sahabat itu. Kenapa kok kalian tangkap dia? Biarkan saja dia lari. Barangkali dia setelah bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah, Allah akan mengampunkan taubatnya. Sekembalikan intinya ayah bunda, dalam hukum rajam itu tak ada rahmat Allah di situ. Artinya apa? Jangan sampai ada rahim anak kita, rahim cucu kita yang tertumpah dengan sesuatu yang najis, yang dibenci oleh syariat. Terakhir ayah bunda yang dimuliakan Allah, bahwasanya Allah itu zat yang maha menerima taubat. Sehingga kata Nabi tadi kan, kalaulah dibagi taubatnya si Maiz kepada satu kaum, maka itu cukup untuk dibagikan kepada satu kaum. Ada sebagian ulama, saya mendengarkan penjelasannya, kalaulah dibagi taubatnya si Maiz kepada seluruh penduduk yang ada di tanah Madinah, maka itu cukup untuk dibagikan kepada penduduk yang ada di tanah Madinah. Ada juga saya dengarkan ulama menjelaskan, kalaulah dibagi taubatnya si Maiz kepada 70 para pendosa, maka itu cukup untuk dibagikan kepada 70 para pendosa. Dengan taubatnya, dengan berkatnya taubatnya si Maiz bin Malik. Makanya di awal tadi saya katakan ayah bunda, Allah lebih cinta dengan tangisan pendosa dalam taubatnya daripada ahli ibadah tapi dia sombong dalam amalnya. Dan paling terakhir lagi ayah bunda, segeralah bertobat, jangan ditunda-tunda. Karena satu di antara pekerjaan setan ayah bunda, setan akan berusaha membuat orang yang ingin bertobat supaya dia tunda-tunda tobatnya. Awak insya Allah mau tobat lagi Ustaz. Kapan nampak tobat? 2 tahun lagi Pak Ustaz. Nah, itu pekerjaan setan ayah bunda. Kapan nampak tobat? Nanti kalau anak awak sudah tamat. Ayah bunda, yakin masih hidup 2 tahun lagi? Ada jaminan hidup 3 tahun lagi? Akhirnya ayah bunda, karena kita menunda-nunda tobat, padahal kita sudah berkeinginan tadi ayah bunda, maka kemudian kadang-kadang pada akhirnya belum kita telah meninggal dunia, tapi kita belum lagi bertobat. Akhirnya apa? Setan sukses menggagalkan kita dalam bertobat. Oleh karenanya ayah bunda, ayat telah mengatakan tubu ilallahi taubatan nasuha, bersegeralah kita dalam bertobat. Tobat itu benar-benar bertobat bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian kita dikelabui, kemudian kita ditipu oleh iblis laknatullah. Ayah bunda, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak bersalah. Semua kita bersalah. Ayah bunda, seluas langit pun maksiat yang kita lakukan, seluas samudra pun dosa yang kita kerjakan, selagi kita bersungguh-sungguh dalam bertobat, maka Allah zat yang maha menerima taubat. Ayah bunda, demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل يا كريم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.